Innal hamdalillah Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Sidang jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama dan yang utama, khatib berwasiat kepada diri sendiri dan berwasiat kepada para jamaah Jumat sekalian. Marilah senantiasa kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur dengan sebenar-benarnya syukur, yaitu syukur dengan meyakini begitu luas dan tak terhitung nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Syukur dengan lisan, dengan mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, dengan mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan begitu banyak nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Juga syukur harus kita wujudkan di dalam tingkah laku dan amaliyah kita, yaitu syukur dengan berusaha agar kita menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara, yaitu melaksanakan sekuat tenaga semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah arti takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan takwa itulah pakaian yang indah di dunia ini, apalagi nanti di akhirat yang selama-lamanya. Wa tazawwadu fa inna khairuz zati taqwa. Berbekalah, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Sidang jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Hari ini, detik ini, kita berada di dalam bulan Rajab, yaitu salah satu bulan haram
bulan yang mulia dalam ajaran agama kita, di mana di dalam bulan-bulan Islam itu ada 4 bulan mulia, 4 bulan haram, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab. Sebagaimana dalam sabda Rasulullah, dalam sebuah hadis beliau bersabda, dan sesungguhnya waktu itu beredar menurut aturannya, yaitu saat Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi, dan sesungguhnya bilangan bulan Qamariyah di sisi Allah itu ada 12 bulan, di antaranya ada 4 bulan haram, bulan mulia, yaitu 3 bulan berurutan, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab yang tergabung di antara bulan Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban. Sidang jamaah sholat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Keutamaan bulan haram yang pertama adalah di bulan mulia ini, di bulan Rajab ini, Allah akan melipat gandakan pahala bagi siapa saja, bagi kaum muslimin yang mau beribadah dan berbuat kebajikan. Sebaliknya, barang siapa yang berbuat dosa dan maksiat, maka Allah akan juga memperbanyak, melipatkan dosa-dosa yang akan ia tanggung, juga akan melipat gandakan siksa nanti ketika di akhirat. Hal ini sebagaimana yang difirmankan Allah di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim fala tadlimuna fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah itu ada 12 bulan. Sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram, itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu sendiri pada bulan-bulan haram itu, dan perangilah kaum musyrikin semuanya, sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa. At-Taubah ayat yang ke-36. Sidang jamaah sholat Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam ayat ini dikatakan fala tatlimu fihinna anfusakum, bahwa janganlah kamu menganiaya dirimu sendiri di dalam bulan-bulan haram, termasuk bulan Rajab ini. Artinya adalah kita dilarang untuk berbuat dosa dan dilarang untuk menyia-nyiakan berbuat ketaatan. Karena di bulan ini Allah akan melipat gandakan pahala, juga akan melipat gandakan dosa bagi orang-orang yang menzalimi dirinya sendiri, yaitu dengan berbuat kemaksiatan. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Abbas, seorang ulama di kalangan para sahabat, menafsirkan ayat ini. Juga di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, di sana dijelaskan bahwa Allah Ta'ala berfirman, maka janganlah kalian menganiaya diri kalian dalam bulan haram yang 4 itu. Maksudnya pada bulan-bulan haram ini, karena dosa pada bulan-bulan tersebut lebih kuat dan lebih parah dibandingkan pada bulan-bulan selainnya. Sebagaimana kemaksiatan di tanah suci Makkah dan Madinah
akan dilipat gandakan dalam masalah besarnya dosa. Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala. Dan barang siapa yang bermaksud di dalamnya melakukan kejahatan secara zalim, niscaya akan kami rasakan kepadanya sebagian siksa yang pedih. Al-Hajj ayat 25. Demikian pula kata Ibnu Katsir pada penjelasan berikutnya, demikian pula kemaksiatan yang dilakukan pada bulan-bulan haram juga bertambah berat kadar dosa-dosa yang dilakukan. Oleh karena itu, menurut mazhab Syafi'iyah dan banyak ulama memandang bahwa tebusan diat juga bertambah besar pada bulan-bulan haram. Demikian pula orang yang melakukan pembunuhan di tanah suci atau membunuh saudara yang masih ada hubungannya hubungan mahram dengannya. Demikian para jamaah sekalian, tafsir tentang kita tidak boleh menzalimi diri kita sendiri di bulan Rajab atau bulan-bulan haram lainnya. Sidang jamaah sholat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua yang termasuk keutamaan bulan Rajab adalah bulan Rajab ini adalah bulan-bulan yang semakin mendekati bulan Ramadan. Karena setelah Rajab kita akan bertemu dengan bulan Sya'ban, kemudian dengan bulan Ramadan. Dalam kitab Lataiful Ma'arif karya Al-Hafidz Ibnu Rajab, di sana dijelaskan bahwa bulan Rajab itu ibarat petani. Kita sudah mulai bercocok tanam, sudah menanam benih kebaikan. Kemudian di bulan Sya'ban itu ibarat petani itu mulai mengairi dan memupuk tanamannya. Baru nanti di bulan Ramadan petani itu akan memanen apa yang ia tanam. Artinya 3 bulan ini, yaitu Rajab, Sya'ban, Ramadan, 3 bulan yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Kalau kita menginginkan bulan Ramadan besok menjadi bulan yang terbaik buat kita, bulan-bulan sebelumnya harus kita mulai untuk menanam kebaikan. Kalau besok di bulan Ramadan kita ingin khatam 5 kali misalnya, mulai bulan inilah kita mulai berlatih mengkhatamkan Al-Quran. Jika di bulan Ramadan kita besok ingin sukses puasa Ramadan kita, maka di bulan-bulan inilah, bulan Rajab dan bulan Sya'ban, kita mulai berlatih untuk berpuasa dengan puasa sunnah yang telah diajarkan oleh Nabi kita. Sidang jamaah sholat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Yang ketiga, yang termasuk keutamaan bulan Rajab adalah bulan Rajab ini terdapat momen terjadi peristiwa yang besar, yaitu pada tanggal 27 Rajab Rasulullah melaksanakan perjalanan Isra dan Mi'raj, yang mana Allah langsung memanggil beliau untuk memberikan perintah yang agung, yaitu perintah sholat 5 waktu. Sehingga di momen bulan Rajab ini mari kita berintrospeksi diri, menghisap diri kita, apakah sholat kita sudah tertib? Tertib di sini adalah tertib sesuai dengan sunnah Rasulullah. Tertib waktu, yaitu as-sholatu alal waqtiha, tepat waktu. Tertib tempat, kita laksanakan sholat 5 waktu di masjid. Kemudian tertib cara, yaitu dengan cara berjamaah. Inilah satu cara agar kita bisa melaksanakan dan bisa menggunakan waktu yang mulia ini untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat ada hadis yang mengatakan, inna awala ma yuhasibu bihil abdu yaumal qiyamati min amalihi sholatuhu.
bahwa sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab pada seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Maka sholat seorang muslim adalah sebagai parameter. Jika seorang muslim tersebut sholatnya baik, maka baik pula amanah yang dipikulnya. Dia akan menjadi orang tua yang baik, dia akan menjadi seorang ibu yang baik. Jika seorang anak, dia akan menjadi anak yang solih dan solihah. Jika seorang pejabat, dia akan menjadi pejabat yang amanah. Tapi sebaliknya, jika seorang muslim sholatnya berantakan, sholatnya nggak tertib, sholatnya ia sia-siakan, maka kalau dia menjadi seorang pejabat, akan menjadi pejabat yang menjadi penjahat. Jika menjadi seorang ayah, maka dia akan menjadi seorang ayah yang menyia-nyiakan keluarganya, mendolimi anak dan istrinya. Istri yang menyia-nyiakan sholat, pasti dia akan menjadi istri yang durhaka pada suami dan tidak bisa mendidik anaknya menjadi anak yang solih dan solihah, dan seterusnya dan seterusnya. Fastabiqul khairati aqulu qouli hadza astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah, di dalam khotib yang kedua ini khotib hanya ingin menggarisbawahi bahwa bulan Sya'ban bulan mulia. Mari kita isi dengan memperbanyak ketaatan agar kita dilipat gandakan pahala dan ridho Allah kepada kita. Begitu juga kita harus menjauhi segala dosa dan maksiat, karena maksiat yang dilakukan di bulan haram akan dilipat gandakan dosa dan siksanya. Sehingga dengan melakukan kebaikan dan ibadah yang kita rajut mulai bulan ini, semoga di bulan Ramadan nanti kita akan menjadi pemenang, yaitu orang-orang yang bisa menjadi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah SWT. Mari kita berdoa pada Allah agar kita diberikan umur yang barokah, sehingga kita bisa bertemu Ramadan, bisa mengisinya dengan sebaik-baiknya, dan kita akan menjadi orang yang bertakwa, yang dapat masuk dan dapat menikmati kenikmatan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman
ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waraddallin. Was-samaa'i dzatil buruj wal yawmil maw'ud wasyahidin wa mashhud qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid alladzi lahu mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli shay'in shahid. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul hariq. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar dzalikal fawzul kabir. Inna baqsa rabbika lasyadid innahu huwa yubdi'u wa yu'id wa huwal ghafurul wadud dzul 'arsyil majid fa'alun lima yurid hal ataka hadithul junud fir'auna wa thamud balil ladzina kafaru fi takdzib wallahu min waraihim muhit bal huwa qur'anun majid fi lawhin mahfuz. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wat-tini waz-zaitun wat-turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, thumma radadnahu asfala safilina illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin, alaysallahu biahkamil hakimin. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi